Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bihikmatik wansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa untuk bersama-sama hadir di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan juga kita diizinkan oleh Allah untuk duduk sambil menunggu datangnya waktu syuruk dalam rangka juga berzikir kepada Allah, yaitu menghadiri majelis taklim. Maka kehidupan yang sudah kita awali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita telah awali dengan duduk di majelis ilmu, dan insyaallah setelah ini kita juga akan berusaha untuk mencari ma'isyah, kehidupan di dunia ini. Maka berarti kita telah mempraktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada doa yang Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah yang itu dianjurkan dibaca pada setiap pagi, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Dan tiga hal ini merupakan tujuan daripada kita hidup di dunia ini. Maka mengapa ilmu yang bermanfaat kita minta? Supaya ilmu itu betul-betul menjadi amalan bagi kita. Karena ilmu itu tidak akan berguna apabila hanya sekadar berada pada tataran teori tetapi tidak ada dipraktekkan sama sekali. Makanya Nabi pernah juga mengajarkan doa berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya para ulama di awal-awal pembahasan mereka itu biasanya mereka kalau dia membahas kitab yang sifatnya menyeluruh, biasanya mereka akan mengawali dengan masalah ilmu ini. Bagaimana ilmu yang kita tuntut itu betul-betul melahirkan amal, menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ilmu yang bermanfaat, apalagi yang akan kita kerjakan, yaitu kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang memberikan kebaikan kepada kita, rezeki yang mendatangkan kemaslahatan kepada kita di dunia dan di akhirat.
Kemudian yang ketiga adalah amalan mutaqabbala, yakni amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak, itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita meminta kepada Allah agar setiap amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika dalam kehidupan kita di dunia ini kita selalu mengawali kehidupan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita langsung terapkan, yaitu kita awal dengan beribadah kepada Allah, kemudian menuntut ilmu, kemudian juga berusaha dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salawat dan salam merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai seseorang pasti sering menyebut namanya, pasti sering mengingat namanya, pasti sering menyebut dan mencita-citakan bagaimana selalu bersama dengannya. Makanya salat dan salam ini merupakan salah satu zikir yang kita dianjurkan untuk memperbanyaknya. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwa setiap amal itu ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salawat itu tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pentakziman, pemuliaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita. Maka bentuk cinta kita kepada beliau, maka lisan kita ini akan selalu menyampaikan salawat dan salam, khususnya ketika kita mendengarkan nama beliau disebutkan. Meskipun namanya tak disebutkan, maka kita juga dianjurkan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kecintaan kita kepada beliau itu harus berada di atas segala-galanya, bahkan di atas diri kita sendiri. Makanya orang tidak akan merasakan manisnya iman apabila kecintaannya kepada Rasulullah masih di bawah kecintaannya kepada yang lain. Maka Nabi mengatakan bahwa di antara orang yang akan merasakan halawatul iman, manisnya iman adalah yaitu ketika seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Maka bagaimana kita meletakkan cinta kita kepada Rasulullah? Maka diantaranya adalah sering-seringlah kita bersalawat dan salam kepada beliau. Maka para ulama juga telah mengajarkan kepada kita, dan bahkan sengaja mereka menyusun salawat untuk dibaca di berbagai macam versi, berbagai macam ungkapan mereka dalam rangka untuk membangkitkan semangat kita dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah sudah Rasulullah juga mencintai kita, maka inilah yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan akan memudahkan kita untuk bertemu dengan beliau, bahkan tidak hanya di akhirat nanti, di dunia pun jika Allah berkehendak maka bertemu beliau bukan sesuatu yang mustahil. Maka kalau kita baca banyak kisah-kisah para ulama, orang-orang soleh, bagaimana mereka bertemu Rasulullah SAW, bahkan tidak hanya dalam mimpi mereka, bahkan dalam yaqzah, dalam sadarnya mereka, Rasulullah SAW datang untuk menemui mereka. Tentu hal ini tidak akan terjadi kecuali hanya kepada orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah, yang betul-betul juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul pun mencintai mereka. Maka bagaimana agar kita bisa seperti itu? Tentu kita juga harus mengikut langkah-langkah mereka. Maka apabila ada seseorang yang mampu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam mimpinya, itu merupakan sebuah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala.
memang ini tidak bisa pula kita kejar-kejarkan. Kalau Allah tak berkehendak juga tak akan terjadi. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, maka itu akan bisa terjadi. Maka ada sebuah kisah salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Yusri di Mesir, yang menceritakan ada seorang perempuan, seorang wanita yang awalnya wanita ini beragama Nasrani, bukan beragama Islam, dan dia juga seorang perawat di sebuah rumah sakit. Maka suatu kali dia merasakan sakit, yang sakit itu kata para dokter tidak ada obatnya lagi, artinya tak bisa diobati nih. Akhirnya dia pun semakin stres, dan biasanya kata dia orang-orang yang beragama Nasrani itu apabila mendekati ajalnya, dianggap sudah mendekati ajalnya, maka dia akan dipisahkan dari yang lain. Kalau awak akan kan, kalau tak ditonga ditalkinkan. Kalau mereka tidak diasingkan agar tak nampak seperti apa kondisi kematian dia. Maka ketika dalam pengasingannya itu, dalam hal itulah antara mimpi dan tidak, datang seseorang kepada dia yang mengatakan, aku Muhammad, bangunlah engkau. Sampai beberapa kali akhirnya dia pun waktu itu diajarkan sholawat juga dalam hal tersebut. Kemudian dia bacalah sholawat itu berulang-ulang sebagaimana diajarkan sampai akhirnya terduduk. Dan ketika terduduk itu ternyata dia sudah dalam kondisi sudah sembuh dari penyakitnya. Sampai akhirnya perawat melihat dari luar, kaget melihatnya karena perkiraan mereka seorang perempuan ini tak mungkin lagi sembuh karena penyakit yang sedang dideritanya. Akhirnya masuklah sang perawat, beberapa perawat melihat, kemudian ditengok dan diperiksa, dan mereka semua kaget. Ternyata perempuan ini sudah sembuh dari penyakitnya, dan ketika ditemukan itu dia mengucapkan apa yang telah diajarkan kepada dia. Akhirnya singkat cerita, dia pun memeluk agama Islam, dan diceritakan bahwa di rumah sakit itu hampir 500 perawat yang mengetahui berita dia itu juga memeluk agama Islam, dan juga banyak para dokter yang akhirnya juga memeluk agama Islam. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak, bahkan tidak seorang muslim pun bisa bertemu Nabi SAW dalam mimpinya, tetapi akhirnya dia mendapatkan hidayah Islam dan dia pegang teguh bahkan sampai di akhir hayatnya. Tetapi ketika dia memeluk agama Islam itu tentu banyak ujian yang dihadapinya, dan bahkan ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki dan mendapatkan anak seorang perempuan, ketika keduanya keluar dari rumahnya dan dia mendapatkan kabar setelah itu suami dan anaknya itu ditabrak oleh mobil yang akhirnya meninggalkan beliau atau meninggal dunia. Tetapi dengan penuh kesabaran dia tetap menerima semua apa yang menimpanya itu. Akhirnya sampai tua pun dia tetap sebagai seorang muslimah dan berpegang teguh dengan keimanannya. Itu merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang muslim pun ketika Allah berkehendak itu bisa terjadi. Apalagi kita sebagai seorang muslim, tentu itu kemungkinan besarnya itu lebih akan terjadi, kejadiannya itu akan lebih besar kemungkinannya. Sekarang tergantung lagi apakah kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW atau tidak. Itu tergantung pada ikatan hati kita saja. Maka bagaimana kita mengikatkan hati kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sampai Rasul pun mencintai kita. Karena setiap salawat yang kita sampaikan, setiap salam yang kita sampaikan, itu akan sampai kepada beliau. Ada malaikat di atas permukaan dunia ini yang terus mencari dan mendengarkan orang yang bersalam kepada beliau. Maka siapapun mereka, maka dia akan datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, "Hai Muhammad, si fulan bersolat salam kepada engkau." Maka Nabi akan duduk dihidupkan kembali dan dia akan menjawab salam tersebut. Maka tentunya semakin sering nama kita disebutkan di hadapan beliau, tentu ini juga akan membuat Nabi SAW akan semakin ingat dengan kita. Maka banyak kisah-kisah para ulama dan bahkan ditulis oleh mereka berapa banyak ratusan orang ulama yang mereka bertemu Nabi SAW, dan bahkan ada sebagian ulama itu dia bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpinya kapanpun yang dia inginkan. Sebagaimana sebuah kabar yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sugeng Munawar, mantan Menteri Agama dulu,
Itu belum pernah bercerita langsung. Ketika dia menulis disertasinya, dia mendapatkan satu hadis, dan hadis itu sudah dicari-cari di dalam berbagai macam rujukan kitab hadis, tak ditemukan. Akhirnya dia bertemu dengan ulama tersebut, yaitu Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani, orang Padang, cuma menjadi imam besar di Makkah Al-Mukarramah di masanya dalam mazhab Syafi'i. Maka dia datang kepada beliau, disampaikan, "Wahai Said, apa yang kau pikirkan?" Karena nampak galau oleh beliau. Dia katakan, "Wahai Syekh, aku menemukan satu hadis, namun aku tak temukan di kitab mana hadis itu ditemukan. Tak dapat." Akhirnya kata Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani, "Baik, mudah-mudahan nanti malam saya mimpi bertemu Nabi, saya tanyakan langsung kepada beliau di mana posisinya, apakah hadisnya atau tidak. Karena tidak ditemukan, tentu kalau tak ditemukan aku kita ini hadis Nabi atau tidak hadis Nabi." Akhirnya besok paginya ketemu lagi dengan wajah yang ceria. Saya mengatakan, "Wahai Said Agil Munawwar, alhamdulillah malam tadi saya bertemu Nabi dan saya tanyakan hadis itu betul perkataan beliau, letaknya dalam kitab ini halaman sekian posisinya sekian. Dicarilah oleh sang profesor tadi, ditemukan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Fadani." Begitulah kalau Allah sudah berkehendak, bahkan ketika dibutuhkan oleh mereka, maka dia bisa menemukannya. Tapi kan Syekh Yasin ini seorang ulama besar, seorang ulama hadis, ahli tafsir, berbagai macam ilmu dia punya. Dan bahkan kalau kita perhatikan sanad keilmuan ulama Nusantara khususnya, itu semuanya berujung kepada beliau. Artinya berada pada beliau, baru bersambung kepada Rasulullah SAW, dan bahkan beliau dikenal musdud dunia. Artinya orang yang sanadnya di dunia pada masa itu yang sampai kepada Rasulullah SAW. Begitulah kaum muslimin yang berbahagia, dan tentu itu merupakan sebuah kegembiraan tersendiri bagi seorang muslim ketika bisa bertemu Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan mentadabburi salah satu surat dalam Al-Quran, dan dia surat yang terpendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Dia surat yang pendek tetapi mengandung makna yang banyak, mengandung faedah yang besar, dan bahkan kalau kita membaca surat ini kita akan langsung teringat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena ini merupakan surat yang merupakan hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, karena semuanya menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, dan secara urutan turun surat ini berada pada bagian surat Makkiyah namanya. Artinya surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka para ulama tafsir itu membagi surat-surat Al-Quran itu atau ayat itu pada 2 bagian. Ada Makkiyah namanya, ada Madaniyah namanya. Kalau Makkiyah itu berarti surat yang turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Namun meskipun demikian, para ulama tak sepakat juga apakah dia Makkiyah atau tidak. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan Makkiyah. Namun Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang ulama tafsir yang masyhur di telinga kita, beliau mengambil pendapat bahwa surat ini adalah Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena memang di sana lebih banyak memuji dan menyampaikan tentang Rasulullah SAW. Kemudian mengapa surat ini disebut Al-Kautsar? Jadi memang nama surat itu dalam Al-Quran adalah sifatnya tauqifi, artinya kita tidak bisa menetapkan, dan juga Nabi tak menetapkan. Nama surat itu langsung Allah yang menetapkannya. Cuman ulama mencari mengapa disebut dia surat Al-Kautsar. Karena setiap nama yang ada tentu ada alasan. Cuman alasan itu yang digali oleh para ulama. Maka mereka menyebutkan bahwa mengapa disebut surah Al-Kautsar, di antara alasannya karena Al-Kautsar disebutkan pada ayat pertama daripada surat ini, yakni Inna a'tayna kal-kautsar. Itu di antara alasan mereka. Apa makna Al-Kautsar itu?
di antara maknanya adalah al khairul katsir fid dunya wal akhirah. Itu kebaikan yang banyak, yang abadi di dunia dan di akhirat. Dan di antara makna juga adalah sungai yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti yang akan diberikannya kepada orang-orang yang diinginkannya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa keutamaan surat ini? Maka di antara keutamaannya adalah yaitu ketika diceritakan oleh para sahabat di antara Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu kali Nabi pernah pingsan. Nabi pingsan, dalam pingsannya itu kemudian Nabi terbangun. Namun ketika dia terbangun itu dia tersenyum. Ketika tersenyum ini ditanya dia oleh para sahabat ketika itu, karena mereka heran, habis pingsan tersenyum. Maka baru ditanya, "Lima dhahikta ya Rasulullah?" Mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Dan mengapa engkau bergembira? Mengapa engkau terlihat berbahagia sekali? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu unziltu ala anifan surah." Karena baru saja diturunkan kepadaku satu surat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafaqara bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Nabi mengatakan, telah diturunkan kepadaku satu surat, maka langsung Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh para ulama, karena di hadis ini Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada yang mereka mengatakan bahwa Bismillah itu termasuk salah satu daripada ayat Al-Quranul Karim. Tetapi itu pendapat sebahagian. Sebenarnya tidak, itu hanya sebagai perantara antara satu surat dengan yang lainnya. Tapi ini khusus untuk selain surat Al-Fatihah. Ya. Namun berdasarkan hadis ini, maka ada ulama mengatakan bahwa Bismillah itu termasuk salah satu bagian daripada surat, ayat daripada surat Al-Quran. Alasannya apa? Karena Nabi langsung ketika menyebutkan surat itu bukan membaca Bismillah, baru setelah itu melanjutkan dengan Inna a'tainakal kautsar. Maka ketika itu mengatakan, "Atadruna mal kautsar?" Tahu bukan apa itu al-kautsar, kata Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena memang kalau nanti mereka jawab salah kan malu juga. Tapi yang lebih tahu maknanya adalah Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasul mengatakan, wa nahnu a'tani rabbi azza wa jalla fil jannah. Surat ini Al-Kautsar itu adalah sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku di surga. Alaihi khairun katsir, di atasnya itu banyak kebaikan. Kemudian taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, umatku nanti hari kiamat akan datang ke sungai itu. Aniyatuhu adul kawakib, gelasnya, cangkirnya itu banyaknya sejumlah bintang-bintang di langit. Karena ada orang yang bintang lagi, banyaknya segitu banyak. Yahtaju al-abdu minhu, namun ada satu hamba yang tak diperbolehkan mendekat. Artinya asal mendekat dia terusir. Fa'aqul, maka saya jawab, maka saya berkata, ya Rabbi innahu min ummati. Wahai Tuhanku, dia kan umatku juga. Begitulah perhatian Nabi kepada umat. Maka apa kata Nabi? Apa kata Allah? Fayuqal, maka difirmankan, ada dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau. Artinya apa? Berarti nanti di sungai itu ada orang-orang yang tak mendapatkan meskipun cangkirnya sebanyak bintang di langit. Coba bayangkan, kan makhluk ini cangkirnya banyak tapi tak dapat. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terusir tersebut daripada telaga Rasulullah SAW. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Jangan sampai kita termasuk tak mendapatkan gelas begitu banyak, satu pun kita tak dapat untuk mencicipi telaga Kautsar yang merupakan anugerah Allah kepada Rasulullah SAW. Apa penyebabnya? Karena kita tidak mencontoh Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Apalagi sampai-sampai kita termasuk orang-orang yang mencaci maki ataupun tidak mencintai keturunan Nabi SAW. Karena sekarang kan heboh masalah Habib-Habib ini.
Kita memang tak bisa memastikan pula apakah dia darah dari Nabi atau tidak. Tak bisa kita pastikan. Tetapi meskipun demikian, kalau dia punya garis keturunan dan bukti nasabnya itu ada, ya kita hormati dia. Ya kalau seandainya nanti dia bukan keturunan Nabi, anggaplah tidak. Tapi kita menghormati dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim. Seandainya ternyata dia keturunan Nabi, kita ikut-ikut pula mencaci makinya. Bagaimana wajah kita nanti bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya biarkan mereka heboh dengan masalah itu, kita tetap. Kalau dia sudah Habib, kan Habib itu kan gelar. Memang gelar itu tak Nabi pula memberikannya. Tetapi itu sudah menjadi gelar yang disematkan oleh para ulama kepada orang-orang yang punya garis keturunan darah itu ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir dalam darah mereka. Maka kita menghormatinya, kita menyayanginya, dan kita tidak membencinya sedikit. Meskipun mungkin ada perbedaan antara kita dengan mereka dalam masalah pemahaman keagamaan yang sifatnya itu furu' ataupun cabang. Karena insya Allah dalam masalah yang sifatnya usul pokok tidak akan ada perbedaan. Tapi dalam masalah cabang mungkin ada perbedaan kita dengan mereka, tetapi kecintaan kita tidaklah seperti itu. Maka oleh para ulama bahwa apa perbedaan seorang Habib dan kita sebagai manusia biasa ini, kalau seandainya dia berilmu, maka dia punya dua kemuliaan. Pertama mulia dengan ilmunya, yang kedua mulia dengan nasabnya. Dan seandainya tak berilmu, maka dia mulia dengan nasabnya. Dan kemuliaan dengan nasab itu tidak akan terputus sampai nanti dia wafat. Artinya apa? Kemuliaan nasab Nabi SAW itu anugerah Allah kepada seseorang, dan itu tidak bisa pula dibuat-buat. Makanya ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang terusir daripada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena masalah-masalah sepele yang seharusnya kita tidak perlu ikut dalam hal tersebut. Kemudian ada juga sebuah riwayat mengatakan bahwa, tapi ini merupakan asal, bahwa siapapun yang membaca surat ini katanya sebanyak 70 kali maka akan mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi ini riwayat sebagai motivasi sajalah sebenarnya, karena rezeki yang banyak itu tidak juga tergantung kepada zikir-zikir tertentu, tapi juga tergantung kepada usaha kita masing-masing. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Lau tawakkaltu bihaqqi tawakkul la razaqtu." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, kata Nabi SAW, niscaya kalian akan diberikan rezeki kama sebagaimana seekor burung yang berterbangan. Di pagi hari dia berangkat perutnya kosong, kemudian di malam hari dia pulang perutnya sudah penuh oleh makanan. Maka hadis ini tidak pula menunjukkan bahwa kita tawakal itu adalah berserah diri tanpa berusaha, tetapi berusaha namun usaha itu dan semuanya tak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memberikan seekor burung yang pergi di sore hari, pulang perutnya penuh. Maka oleh para ulama, maka orang itu akan banyak rezekinya, tidak tergantung kepada banyak tabungan atau tidak ada tabungannya, tetapi sebanyak apa usaha dia, maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia. Kemudian ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ayat ini. Pertama Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau hai Muhammad al-kautsar. Maka di antara makna al-kautsar itu adalah al-khairul katsir ad-da'i, kebaikan yang banyak yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Maka kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia itu sudah sangat banyak. Di antaranya adalah ayat-ayat Al-Quran dan juga mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi mukjizat Nabi yang abadi sampai hari kiamat itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya mengapa kita disuruh banyak-banyak membaca Al-Quran itu? Karena itu merupakan salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita juga harus merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mukjizat-mukjizat yang lain lebih banyak lagi. Artinya apa? Kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi banyak. Di akhirat nanti itu lebih banyak lagi. Allah akan posisikan Nabi pada posisi yang terpuji, pada posisi yang terbaik, bahkan dilebihkan daripada nabi-nabi yang lain. Dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemampuan oleh Allah, keberanian oleh Allah untuk bisa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang mampu menghadap kepada Allah di hari akhirat nanti, karena pada waktu itu Allah sangat marah dan semarah-marahnya kepada orang-orang yang ketika di dunia tidak taat kepadanya karena tidak mengikuti perintah para nabi dan rasulnya. Kemudian setelah itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa pelajaran bagi kita bahwa memang dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita umat Nabi Muhammad ini juga mendapatkan kebaikan yang banyak disebabkan beliau. Makanya di antara kebaikan yang kita dapatkan adalah umat Nabi Muhammad ini adalah kita tidak langsung dihukum oleh Allah secara massal karena dosa-dosa yang dikerjakan secara massal. Dan kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana umat-umat terdahulu. Padahal kalau kita perhatikan hari ini, hampir tidak ada dosa umat terdahulu kecuali sudah dikerjakan oleh umat hari ini. Apa yang tak dikerjakan lagi? Yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Mereka beribadah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berapa banyak orang yang masih menyembah kepada pepohonan, masih menyembah kepada kayu-kayu besar, masih menyembah kepada sungai-sungai, dan bahkan hati mereka lebih kuat takutnya kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukuman yang Allah turunkan kepada Nabi Lut alaihissalam, di mana bumi mereka dibolak-balikkan, mereka dilempar dengan berbagai macam batu yang panas sampai mereka mati. Akibat dari perbuatan mereka itu perbuatan syirik yang menyimpang. Sekarang semua juga berlaku kepada kita. Dan bahkan hari ini yang lebih mengkhawatirkan kita dan heboh itu adalah bahwa ternyata tidak hanya orang-orang yang dewasa lagi, bahkan anak-anak remaja yang sekolah di SMA juga telah berlaku hal tersebut. Maka kemarin kita dihebohkan, ada 2 SMA yang ditemukan di Pekanbaru, ternyata ada kelompok mereka yang disebut dengan LGBT, laki-laki sama laki-laki. Cuman caranya hebat mereka. Maka ini anak-anak kita ingatkan juga mereka. Pertama, cara mereka diiming-iming dengan uang. Berita terakhir ternyata mereka ini tidak hanya sekedar melakukan perbuatan menyimpang, tetapi ini juga dalam rangka untuk menyebarkan pemahaman bahwa itu boleh dan tidak ada masalah. Itu dianggap hal yang lumrah dan manusiawi. Dan mereka dapat dana bukan 100-200 juta, miliaran yang dicucurkan kepada mereka. Sehingga siapa yang mau ikut kasih uang dulu. Setelah dikasih uang nanti mereka disuruh praktek. Ketika praktek mereka divideokan. Setelah divideokan, apa yang terjadi lagi? Mau keluar tak bisa lagi. Kalau mau keluar, video akan disebarkan. Rasa malu mulai ada pada hati dia. Akhirnya di awalnya terpaksa, tapi karena uang dapat, kemudian juga perasaan takut untuk disebarkan perbuatannya itu, akhirnya menikmati. Ya selesailah sudah. Masuk kelompok tersebut. Dan yang ditangkap bukan 1-2 orang. Dalam grup mereka itu sudah ada ratusan orang yang menjadi anggotanya. Dan itu sudah ada di negeri kita ini. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hampir tak ada dosa umat terdahulu lagi kecuali sudah kita kerjakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kita sebagai umat sebagaimana umat Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena ini juga merupakan doa Rasulullah SAW dan ini juga merupakan kebaikan bagi kita semua. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Kemudian tidak hanya itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini juga tak terhitung banyaknya lagi. Baik yang ada pada jasad kita maupun di luar jasad kita. Tetapi meskipun demikian,
nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini, apa yang Allah minta kepada kita. Maka kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang ada pada kita tak terhitung oleh kita. Meskipun mungkin ada kita merasakan sesuatu yang agak menyulitkan kita, tetapi bagi seorang yang beriman itu tak ditengoknya itu. Tapi yang jadinya sebagaimana banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada dia. Maka pada ayat yang kedua, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau hai Muhammad karena Tuhan engkau dan berkorbanlah. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah Allah menyampaikan tentang banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah perintahkanlah Nabi untuk mengerjakan dua ibadah. Dan perintah ini tentu juga berlaku kepada kita sebagai umatnya, karena nikmat yang Allah berikan juga begitu banyak kepada kita. Apa perintah yang pertama? Fasholli li rabbik, itu supaya kita melaksanakan ibadah salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh para ulama, ini tidak hanya salat sesungguhnya, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan semua amal ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada satu ibadah kita yang kita kerjakan karena yang lain. Kenapa? Karena ketika bercampur niat kita, di satu sisi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi yang lain karena yang lain, maka ini akan berpengaruh kepada ibadah kita itu sendiri. Meskipun ulama nanti berbeda pendapat, apakah ibadah itu termasuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dalam ibadah kita itu ada niat kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada mengatakan dilihat persentasenya. Kalau persentase karena Allah lebih banyak, maka dia sah dan diterima. Tapi kalau seandainya lebih banyak lagi niat tidak karena Allahnya, otomatis tidak diterima. Ada pula yang lebih kuat ataupun yang lebih syadid, yang lebih bersangatan pendapatnya, asal bercampur sedikit saja niat itu dengan yang lain, maka langsung tertolak, tak diterima. Namun Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa dilihat saja. Kalau seandainya 50%-nya karena Allah, 50%-nya karena yang lain, maka yang 50% itu diterima, yang selebihnya tidak. Tetapi kalau di atas 50%, maka itu otomatis tidak menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan kita tak bisa mengukur. Maka oleh karena itu jaga niat kita. Jangan sampai ada sedikit saja niat kita beribadah kepada Allah itu bercampur dengan niat-niat yang lain. Seandainya mulai ada niat-niat yang lain, maka segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu merupakan ibadah yang teragung juga. Kenapa? Karena dia harus selalu abadi dalam diri kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun terkadang Bapak Ibu yang berbahagia, di awal niat kita itu karena Allah. Tetapi kadang-kadang di tengah perjalanan ibadah itu datang saja bisikan dalam hati kita untuk memalingkan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan kadang-kadang di awal sudah, di akhir sudah, sampai selesai ibadah itu, namun yang namanya iblis tak pernah berhenti untuk menggoda kita. Selesai kita beribadah itu, niat kita karena Allah, berhenti dia tidak. Terkadang sehari dua hari setelah ibadah itu datang lagi bisikan kepada kita untuk membelokkan niat kita tadi agar tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kita akan menceritakan ibadah kita itu, tetapi kadang menceritakannya itu kan karena Allah lagi, bukan untuk orang termotivasi, tetapi supaya orang tahu apa yang telah kita kerjakan. Begitulah kadang-kadang syaitan itu berusaha untuk membelokkan niat kita tersebut yang awalnya karena Allah menjadi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka semakin meningkatlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua ibadah terbesar bagi kita. Yang pertama adalah ibadah salat, yang kedua adalah ibadah kurban. Maka keduanya ini diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keduanya
memiliki kemuliaan-kemuliaan tersendiri di zaman ataupun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat kita tahu semuanya, karena sholat merupakan inti dan merupakan puncak dari semua ibadah ini. Maka kalau sholat kita baik, insya Allah yang lain akan baik. Tapi kalau sholat kita belum selesai, maka yang lain dikhawatirkan itu juga tidak akan selesai. Maka kalau ada orang banyak kebaikannya, banyak infaknya, banyak puasa wajib dilaksanakannya juga, tetapi tak sholat dia, maka itu juga tidak akan berarti apa-apa. Kenapa? Karena ibadah yang merupakan kunci ibadah yang lain itu tidak terlaksana dengan baik. Makanya ibadah yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita adalah ibadah sholat itu sendiri. Tapi bagaimana sholat ini dikerjakan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kedua yaitu masalah kurban. Maka ini juga menjadi perhatian kita bersama, karena kurban ini merupakan syiar, dia harus dinampakkan. Maka di sini niat kita itu harus betul-betul kita jaga semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat dan kurban merupakan dua ibadah yang akan kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memberikan yang terbaik. Maka para ulama juga menyebutkan bahwa sholat itu merupakan hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hadiah, tentu kita akan memberikan yang terbaik kepada orang yang akan kita berikan. Kan tak mungkin hadiah itu kita berikan apa adanya saja. Tentu kita berusaha kalau hadiah itu yang terbaik. Maka kalau sholat itu merupakan hadiah untuk Allah, maka kurban juga merupakan hadiah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berkurban, maka berkurbanlah dengan kurban yang terbaik. Makanya Nabi SAW juga telah mengisyaratkan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa saja kurban itu ciri-ciri yang terbaik. Maka tentunya pertama dia harus ekor hewan yang sehat, segar, bugar, tak ada cacatnya sama sekali. Maka kalau kita mencari hewan kurban, carilah yang gemuk, carilah yang tidak ada cacatnya, celah kulitnya yang bersih, carilah dagingnya yang banyak. Makanya tentu iurannya juga besar. Nah, kadang-kadang kita ini kan kalau melihat mencari tempat berkurban itu mencari mana yang paling murah iurannya. Tentu semakin murah iurannya, semakin kecillah kurbannya. Tentu dagingnya juga semakin sedikit. Apalagi kadang-kadang lebih murah juga dapatnya, tetapi kadang-kadang ada penyakitnya. Nah, maka di sini perlunya kita untuk memberikan yang terbaik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita yang berkurban sendiri, maka kita pilihlah, kita carilah hewan kurban yang terbaik, hewan kurban yang termahal, hewan kurban yang akan kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ternyata tidak, kita serahkan, kita wakilkan kepada para panitia kurban, maka di situ kita harus mencari mana yang termahal di antara iurannya itu. Dan tentunya para yang diwakilkan para panitia juga harus amanah dalam hal tersebut. Dan sampai nanti peserta sudah iuran mahal, tetapi hewan kurbannya yang datang kecil juga, nah, itu bahaya juga itu. Tetapi itu dosanya tidak pada peserta lagi, dosanya ditanggung oleh yang diwakilkan. Kenapa? Karena sudah tidak amanah dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Namun ingat, orang yang diwakilkan ini itu pahalanya besar juga. Kenapa? Karena dia sedang mencarikan hadiah terbaik untuk seseorang yang akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dikerjakan secara amanah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah pahala yang akan didapatkan juga besar. Kenapa? Karena kita sedang memberikan pelayanan bagaimana ibadah seseorang itu ibadah yang terbaik yang akan diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sholat kita, maka bagaimana pengurus masjid umpamanya melayani para jamaahnya, bagaimana masjid itu terasa nyaman dan nyaman oleh seseorang agar bisa beribadah bahwa dengan penuh kebahagiaan, diberikan berbagai macam fasilitas oleh mereka. Begitu juga amal ibadah yang akan diberikan kepada mereka ketika mereka mampu melayani para jamaah mereka dalam melaksanakan ibadah kurban ini dengan ibadah kurban yang terbaik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, banyak juga para ulama
yang menafsirkan bahwa wanhar ini maknanya bukanlah berkurban, tetapi kata mereka di antara maknanya adalah dan sholatlah karena Tuhan engkau dan bertakbirlah. Juga ada yang menafsirkan seperti itu. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa maksudnya di sini adalah berkurban itu sendiri. Namun mengapa Allah menggunakan kata-kata wanhar? Karena kurban itu di zaman Nabi itu kan yang lebih banyak itu juga adalah berkurban dengan unta. Dan unta itu cara menyembelihnya tak sama dengan menyembelih hewan yang lain. Kalau kerbau, sapi kita tumbangkan dulu. Kita tumbangkan, kemudian dipegang kepalanya, baru kita sembelih. Tetapi untuk unta itu dalam kondisi didudukkan saja. Berdiri tak mungkin karena dia tinggi. Maka biasanya dia di kaki itu ditepuk ke bawah. Maka ketika lehernya itu sudah hampir sampai oleh pisau, itu langsung ditusuk dan ditarik. Jadi tidak disembelih seperti kita menyembelih sapi ataupun kambing. Jadi ditusuk dan ditarik ke bawah. Makanya wanhar itu maknanya adalah hewan kurban yang cara pemotongannya seperti unta. Maka wanhar itu kepada unta dia perginya, karena langsung ditusuk dan ditarik ke bawah. Dan unta ini termasuk hewan yang mudah juga untuk disembelih karena tidak meronta-ronta seperti kerbau. Meskipun ada barangkali 1-2, tetapi lebih banyak yang mudah untuk menyembelihnya. Tinggal ditekuk lututnya itu selesai, maka ditusuk dan ditarik itu sudah selesai, tinggal menunggu lagi dia tumbang. Namun ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah istilah saja yang Allah gunakan dalam Al-Quran, tetapi inti ayat ini adalah bahwa maksud daripada maknanya adalah bahwa bentuk syukur kita kepada Allah ketika Allah telah memberikan karunia, telah memberikan kebahagiaan, telah memberikan rahmat yang banyak kepada kita. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dan juga memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kurban itu untuk Allah, maka disitulah tidak boleh dijadikan bahagian dari kurban itu sebagai upah untuk orang yang menyembelihnya. Itulah di antara alasannya. Jadi mengapa daging kurban itu ataupun salah satu hewan kurban itu tidak boleh dijadikan sebagai upah orang yang melaksanakan kurban itu, khususnya orang yang menyembelihnya. Kenapa? Karena apa yang sudah kita berikan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh lagi kita gunakan untuk kita perjualbelikan. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, besar kecilnya hewan kurban itu bukanlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada orang hewannya kurbannya besar, ada yang kecil, tetapi bukan kecil besarnya itu yang menjadi ukuran, tetapi tingkat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentunya tingkat keikhlasan itu juga tergantung kepada seberapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentu akan semakin besar pula yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala memberikan penafsiran di sini apa kata beliau? Faj'al salataka kullaha li rabbik. Jadikanlah salatmu semuanya hanya semata-mata karena Allah, khalisan duna ma siwahu, ikhlas tanpa ada diiringkan dengan yang lain, minal andadi wal aliha, daripada tandingan-tandingan dan tuhan-tuhan yang lain. Wa kadzalika nahrak, begitu juga kurban engkau, ij'alhu lahu dunal awsan, jadikanlah semata-mata karena Allah, bukan untuk sesembahan yang lain. Syukran lahu ala ma a'taka minal karamah, sebagai bentuk syukur engkau kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada engkau daripada al-karamah, kemuliaan, wal khair, dan juga kebaikan, alladzi laka fa'alahu, kebaikan yang sangat banyak, wa khassuka bihi, dan juga pengkhususan engkau dengannya. Artinya apa? Ini merupakan tafsir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagi kita umatnya adalah bahwa jadikan sholat kita semata-mata karena Allah, begitu juga kurban kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai ada ibadah kita itu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir
ayat Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci engkau dialah yang akan terputus. Artinya orang-orang yang membenci Rasulullah SAW, yang membenci apa yang datang bersama Nabi SAW berupa wahyu Al-Quran ataupun sunnah-sunnah beliau, maka orang ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah yang akan terhina, mereka lah yang akan terputus daripada kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Maka ini juga merupakan peringatan kepada kita agar kita selalu mencintai Rasulullah SAW dan juga mencintai apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga mencintai para keturunan Nabi SAW. Maka tadi di awal sudah disampaikan bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjadi musuh ataupun memusuhi Rasulullah SAW, khususnya saat ini yang lagi dihebohkan tentang masalah keturunan Nabi SAW. Maka minimal kalaupun kita mungkin ragu tak yakin, minimal lisan kita tahan untuk tidak ikut-ikutan di dalam merendahkan para habaib yang mereka secara keturunan, bahkan apalagi yang tertulis keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena nasab mereka ini terjaga. Memang terkadang ada juga orang-orang yang berusaha untuk menipu. Dia menyatakan dirinya Habib, tapi biasanya kalau dia menyatakan dirinya Habib, maka itu bisa diperiksa nasabnya kepada siapa. Maka nanti kalau ternyata terputus, maka itu akan bisa diketahui juga nantinya. Maka juga kita tidak bisa meyakini kalau ada orang mengaku-ngaku dia, maka itu belum tentu dia sebagai seorang Habib. Tetapi kalau seandainya dia tak mengaku pun dan orang mengatakan dia Habib dan ternyata terbukti, maka ini juga merupakan seseorang yang harus kita cintai. Memang mungkin di Riau tak banyak ditemukan Muslim Kampar, tetapi kalau di Siak dan di Inhu itu ada. Cuman yang di Inhu ini itu gelarnya Syarif Syarifah. Namun di Inhu saya tanya kepada di sana, mereka sudah kawin silang, artinya sudah kawin dengan orang yang biasa, sehingga keturunan itu sudah tak terjaga lagi. Artinya yang laki-lakinya kawin dengan perempuan situ yang tidak keturunan Nabi, atau yang perempuannya nikah dengan yang lain. Maka biasanya tentang itu perempuannya tak boleh kecuali nikah dengan sama-sama keturunan yang sama. Tapi untuk di ibu itu sudah kawin silangannya tak terjaga lagi nasab mereka, maka syarifahnya itu sudah hampir hilang. Sama di Siak juga seperti itu, juga sudah mulai hilang. Tetapi meskipun sekarang ini ada sebagian mereka masih menjaganya. Jadi biasanya mereka itu yang laki-lakinya Habib takkan menikah kecuali dengan syarifah perempuan yang juga keturunan tadi. Mereka jaga semuanya, maka akan tercatat itu semua. Maka bagi kita apa? Bagi kita adalah menghormati mereka, mencintai mereka, meskipun mungkin mereka tak berilmu sama sekali, tetapi yang kita hormati itu, yang kita hargai itu bukan ilmunya lagi, tetapi adalah darah yang mengalir pada tubuh mereka itu, ada darah Rasulullah SAW. Karena suatu hari Nabi pernah berbekam, kemudian selesai bekam ada darahnya, ada sahabat diambilnya dan dimakan, ditelannya langsung. Maka kata Nabi, mengapa engkau telan? Ditelannya. Maka apa kata Nabi? Darahku yang bercampur dengan darah seseorang maka tidak akan dibakar oleh api neraka. Berarti ini apa? Berarti darah Nabi itu tidak najis. Seandainya najis, pasti Nabi marah kepada sahabat tadi. Mengapa engkau makan itu kan najis? Berarti darah Nabi tidak najis. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Tapi darah kita najis, kita makan juga lagi. Meskipun darah Habib detik ini Habib, tak boleh kita makan. Kenapa? Karena Habib itu sudah manusia biasa. Cuman darah Nabi tadi, langsung Nabi katakan, maka ini kebahagiaan tersendiri bagi sahabat tadi. Kenapa? Karena darah dia sudah bersambung dengan darah Nabi SAW. Apalagi itu merupakan keturunan Nabi SAW, meskipun dari ada anaknya perempuan, itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan dari cucunya Husain dan Hasan dan Husain. Tetapi semuanya punya garis keturunan yang di sana ada gen Rasulullah SAW.
kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan ataupun tentang ayat ini. Maka mari bersama-sama kita menjadikan ayat ini sebagai motivasi bagi kita. Pertama tentu untuk mencintai Rasulullah SAW, karena ayat ini adalah ayat yang berkaitan langsung dan menceritakan tentang Nabi SAW. Makanya kalau kita ingat Nabi, maka bacalah surat Al-Kautsar ini. Maka meskipun ayat ini mungkin sering kita baca selama ini, kita jadikan sebagai ayat dalam sholat kita karena pendek biar lebih cepat kita menyelesaikan ibadah kita, tetapi kita membaca itu bukan karena pendeknya lagi, tetapi karena dalamnya diceritakan tentang Rasulullah SAW. Jadi berubah cara berpikir kita. Kalau dulu kita membacanya karena pendeknya itu, sekarang tidak lagi bukan karena pendeknya, tetapi karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena ayat itu menceritakan tentang anugerah Allah kepada beliau. Tentu merupakan kebahagiaan bagi Nabi, dan Nabi berbahagia, maka kita juga berbahagia. Maka ketika membaca ayat ini, ada kebahagiaan di hati kita, dan bahkan kebahagiaan itu terkadang nampak pada wajah kita, karena ini merupakan ayat yang langsung menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini mari sama-sama kita tadabburi, kita ulang-ulang dan berdoa kepada Allah agar kita termasuk di antara orang-orang yang bisa mendapatkan minuman daripada telaga Kautsar. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang meminumnya maka tidak akan haus selama-lamanya, dan tentu orang yang meminumnya ini adalah ahli surga. Dan berdoa kepada Allah agar kita termasuk di antara orang-orang yang terusir. Meskipun kata Nabi kita umatnya, tetapi kita tidak mendapatkan satu gelas pun, meskipun gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.